Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajmain wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun sadaqallahul azim. Hadratal Mukarramin, para pecinta channel LSK Al-Hadid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja yang paling utama kita panjatkan adalah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sudah Allah curahkan atas kita semuanya, sehingga pada malam hari yang indah ini kita bisa berjumpa walaupun lewat udara ya, lewat dunia maya. Tapi ini merupakan satu kebahagiaan buat kita. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita agungkan, yang kita hidupkan sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita malam hari ini adalah tentang gonjang-ganjing ya, rencana pemerintah yang akan mengganti ya atau menghapus nama Nabi Isa alaihissalam diganti dengan Yesus Kristus atas pesanan dari teman-teman Kristen ya dan Katolik. Nah, kemudian ini ramai di medsosnya. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini yang harus kita coba luruskan, kita jernihkan, dan malam hari ini kita mencobakan membahasnya dalam perspektif yang ringan saja, dalam bahasa dan bahasan yang ringan saja, tidak usah yang terlalu berat ya, agar apa? Agar orang-orang awam itu paham. Karena saya yakin masyarakat kita mungkin ya menganggap ini bukan satu persoalan ya, biarin aja lah, mau diganti-ganti gitu ya, sabodo teuing gitu ya kalau orang ya Jawa Barat bilang ya. Tapi apakah dampaknya kan gitu yang ditinggalkan nanti seperti apa buat keberlangsungan dakwah Islam ke depan. Nah, ini yang penting yang perlu kita cermati ya. Sehingga bagaimanapun sikap pemerintah melalui Kementerian Agama ini menjadi krusial untuk kita bisa sama-sama cermati dan kita kawal sampai dengan ujungnya seperti apa endingnya. Apakah ini benar-benar akan disahkan ya melalui mekanisme peraturan pemerintah atau apa undang-undang ya mungkin yang ada di pemerintahan yang lebih paham, atau mungkin ini sekedar usulan wacana ya, namanya usulan ya, siapa juga boleh usul. Tapi kemudian pemerintah akan dengan bijak memposisikan kembali ya sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Karena kita tahu ya di Indonesia ini kan agama bukan cuma Kristen Katolik, ada Islam. Oke lah, kita bicara masalah Hindu, Buddha, Konghucu ya, mungkin tidak ada kaitan secara teologis ya dengan agama Islam maupun Kristen. Sementara dari 6 agama yang diakui pemerintah, kita simpan dulu yang wilayah Buddha, Hindu, dan Konghucu ya. Kita kotakan di tempat yang berbeda. Nah, yang masalah ini adalah 3 agama yang lain, yaitu Islam, Kristen, dan Katolik ya. Jadi umat Kristen dan Katolik mengusulkan bahwa kata Nabi Isa alaihissalam suruh diganti ya, dihapus, diganti dengan Yesus Kristus ya. Oke, 2 ini mungkin kompak sepakat ya. Tetapi bagaimana dengan yang Islam kan gitu? Bagaimana kemudian pemerintah juga bisa adil? Apakah minoritas yang mengusulkan ini kemudian serta-merta akan dikabulkan tanpa memperhatikan perasaan yang mayoritas kan gitu? Nah, ini tentu akan jadi problem ke depannya ya. Makanya di sini kita coba membahas secara objektif menurut kemampuan laboratorium sains kristologi tentunya. Pertama begini, kalau memang benar orang-orang Kristen dan Katolik itu mengusulkan kata Nabi Isa alaihissalam itu
diganti dengan Yesus Kristus, oke, silakan boleh. Pemerintah juga boleh mengesahkannya. Pemerintah boleh mengabulkannya. Selama asas yang paling pokok, yaitu tentang lakum dinukum waliyadin ini dijalankan. Ya kan? Kan ini ayat toleransi, ya, yang membuktikan bahwa Islam itu agama yang toleran. Ya, justru dengan usulan serakah dari ya teman-teman Kristen dan Katolik yang mengusulkan kata Nabi bisa diganti dengan Yesus Kristus, ini menunjukkan intoleransi mereka kepada Islam. Ya, tetapi kalau penggantian nama Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu diposisikan sesuai dengan batasan-batasan sesuai dengan agama masing-masing, baik Islam maupun Kristen ataupun Katolik, oke, nggak apa-apa. Contoh begini, ya, semisal di kalender nasional kita itu kan kalau ada tanggal merah, ya, peringatan Paskah itu, mesti kan tulisannya begini, peringatan ya wafatnya Isa Al-Masih, kan begitu. Kemudian setelah 40 hari kemudian peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, kan begitu. Nah, mungkin mereka keberatan di sini. Kenapa yang ditulis itu Isa Al-Masih? Harusnya peringatan kematian Yesus Kristus. Ya, peringatan wafatnya tadi ya. Kemudian peringatan kenaikan Yesus Kristus. Ya. Nah, ini boleh. Ya. Jadi kalau hanya sebatas itu dalam konteks seperti ini, saya pikir menurut LSK boleh. Ya, misalnya 25 Desember, ya, disebut dengan Natal. Natal itu kan hari kelahiran Yesus Kristus. Apakah terus kemudian orang Islam protes ganti dengan Maulid Nabi Isa alaihissalam gitu? Misalnya kan jadi lucu gitu ya. Ya sama seperti ini tadi. Ngapain orang Islam nggak akan ikut-ikut, biarin aja mau peringatan Natal itu mau disebut hari kelahiran Yesus Kristus, mau disebut Natal, nggak ada masalah, itu urusan mereka. Lakum dinukum waliyadin kan ini. Nah, sama juga ketika peringatan hari libur nasional tentang yang namanya wafatnya Isa Al-Masih atau kenaikan Isa Al-Masih yang disebut dengan Paskah itu, ya, yang merupakan hari rayanya umat Kristen dan Katolik, ya. Kemudian mau mereka ganti dengan sebutan peringatan wafatnya Yesus Kristus, boleh. Setuju kami umat Islam. Peringatan kenaikan Yesus Kristus, jangan kenaikan Isa Al-Masih, diganti Isa Al-Masihnya diganti jadi Yesus Kristus, boleh. Silakan, ya. Kenapa? Karena ya memang itu peringatan mereka. Ngapain juga ditulis peringatan ya wafatnya Isa Al-Masih. Kemudian atau peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Ya, kan nggak juga umat Islam kemudian peringatan Isra Mi'raj Isa Al-Masih, kan nggak ada juga orang Islam usil begitu kan. Nah ini ya, sehingga kalau pergantian itu dalam konteks tadi, maka menurut saya ini bukan satu persoalan. Ya memang saya juga dulu sempat bertanya-tanya kenapa disebut wafatnya Isa Al-Masih sih. Ya sebut aja wafatnya Yesus Kristus. Karena Nabi Isa alaihissalam dalam kacamata Islam nggak pernah mati, apalagi matinya disalib. Ya, kalau kemudian disebut kenaikan Isa Al-Masih atau Paskah itu mau diganti jadi kenaikan Yesus Kristus, boleh. Ngapain harus ditulisin kenaikan Isa Al-Masih, kan ini? Jadi ini persoalan yang menurut saya sebetulnya bisa dicarikan jalan tengah ya. Nggak usah rame, nggak perlu ribut selama porsinya benar ya. Nah, jadi itu ya. Jadi buat saya dan kami dari Laboratorium Sains Kristologi, kalau memang mau diganti Isa Al-Masihnya diganti dalam konteks yang tadi ya, oh ya boleh saja gitu ya, diganti dengan sebutan wafatnya Yesus Kristus ya, kenaikan Yesus Kristus, boleh ya, setuju, segeralah ganti, tahun depan juga ganti boleh. Nggak ada masalah gitu ya, itu lebih arif dan bijaksana. Nah kedua begini, sebetulnya orang Islam dan Kristen kan sebenarnya udah sama-sama paham
sebutan Isa Al-Masih maupun Yesus Kristus ini kan orang yang sama sebetulnya, ya, pribadi yang sama. Cuma sudut pandangnya aja yang beda gitu ya. Kalau orang Kristen dan Katolik, Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Ya, Yesus Kristus itu adalah Tuhan, ya. Sementara menurut Islam yang namanya Isa Al-Masih adalah nabi utusan Allah. Ya. Jadi kan cuma perspektif aja berbeda. Ya. Jadi misalnya sama orang lihat gajah. Kalau orang lihat gajah dari belakang, oh gajah itu ya ada buntutnya, ini ya, buntutnya kecil. Kalau orang lihat dari depan, oh gajah itu ada buntutnya tapi buntutnya panjang gede, ada lubangnya, padahal belalai bukan buntut ini ya. Jadi sama-sama gajah ini ya. Cuma beda ngelihatnya aja, satu ngeliat dari depan, satu ngeliat dari belakang. Ya, sama seperti sosok yang namanya Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus Kristus ini, ya, pribadinya cuma satu, hanya orang Islam menyebutnya nabi utusan Allah atau Rasulullah, ya kan. Kemudian kalau orang Kristen nyebutnya dia adalah Tuhan atau anak Tuhan, ya, ya itu monggo lah gitu ya. Dan mereka nyebutnya Yesus Kristus, kalau kita nyebutnya Isa Al-Masih. Dan saya pikir orang Islam nggak ada yang ganti-ganti kata Isa Al-Masih, ganti aja sama Yesus Kristus gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menyusup gitu ya di tengah-tengah orang Kristen, biar orang Kristen masuk Islam. Nggak ada pikiran gitu, ya. Nah, sebaliknya kalau kemudian misalnya kata Yesus Kristus harus dimasukkan ke dalam terminologi yang Islam, ke dalam pemahaman yang Islam, nah ini bermasalah. Ini namanya sudah melanggar, sudah menabrak, sudah melewati garis batas, ya, sudah kelewatan. Ngapain ya ente ikut ngurusin pemahaman agama Islam? Urusin aja agamamu kan gitu. Lakum dinukum waliyadin. Selama ini kan toleransi Indonesia begitu prinsipnya. Selama ini tidak pernah ada masalah dengan yang namanya kerukunan hidup antar umat beragama kalau ya you tidak usil kan gitu. Sementara kalau orang Islam tidak pernah yang namanya kepikiran tadi, oh kalau gitu di Al-Quran kata Isa Al-Masih ganti sama Yesus Kristus, nggak ada. Oh kalau nggak yang di Alkitab kata Yesus diganti jadi Isa Al-Masih, nggak pernah kepikiran gitu. Kurang kerjaan, udah urusin aja kitabmu sendiri. Kita ngurusin kitab kita sendiri. Urusin agamamu, kita ngurusin agama kita. Kan begitu semua. Tapi kemudian kalau semua yang berkaitan dengan Isa Al-Masih disuruh ganti dengan Yesus Kristus, ya, di Al-Quran pun terjemahnya harus diganti dengan Yesus Kristus. Nah itu namanya nyari masalah, ya, nyari masalah ini. Ngapain ngurus-ngurusin kan ini ya? Kalau misalnya mau adil, oke, semua kata Allah di dalam Alkitab, ya, orang Kristen ganti, nggak boleh pakai nama Allah. Kenapa? Kata Allah itu, ya, asal kata dari bahasa Arab dan punya orang Islam. Ya, silakan ganti YHWH atau Elohim atau Adonai yang segala macam lah, terserah ini. Sesuai bahasa mereka yang asli. Ya, tapi kan nanti ngamuk lagi. Ngapain lu ngurusin kitab gue kan ya. LAI juga ngapain ngurusin kurang kerjaan. Orang Islam nggak usah ngutak-ngutik kata-kata Allah yang ada di dalam Alkitab. Ya iya yang makanya udah biarin. Kita juga nggak ngurusin itu. Ya. Silakan aja. Ya. Kalau mau secara akademis kemudian dibahas, ya, diperdebatkan, di apa namanya itu, di argumentasinya itu diadu. Nah ini boleh-boleh saja, silakan ya. Tapi jangan juga tadi misalnya kata Isa Al-Masih dalam Al-Quran suruh ganti sama Yesus Kristus. Nah ini namanya pemaksaan kehendak gitu ya. Nah itu ya. Jadi gitu ya. Yang ketiga, justru saya malah menduga ya ada semacam apa ya? Ya kalau orang bilang bahasa gampangnya itu ada udang di balik bakwan apa di balik batu itu pepatahnya, jadi lupa. Oh di balik batu ya. Kalau di balik bakwan jadi enak dimakannya. Ini kayaknya ada udang di balik batu nih, ngapain nih orang-orang Kristen ngusulin ke apa pemerintah supaya kata Isa Al-Masih diganti jadi Yesus Kristus kan gitu. Jadi justru mungkin ada agenda mungkin ya. Ini baru dugaan. Ada agenda tersembunyi di balik itu semua. Ya, supaya apa mungkin ya kan, mungkin supaya ya mereka kepengen supaya Yesus Kristus itu ya
masuk ke dalam pemahaman Islam, ya. Kemudian supaya orang Islam itu mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kan kalau udah diganti sama Yesus Kristus kan akhirnya pemahamannya orang Islam, oh udah nggak ada lagi Nabi Isa, yang ada Yesus Kristus kan. Masa Nabi ke-24 siapa? Yesus Kristus alaihissalam aja, jadi lucu. Wong di Al-Quran bahasa Arab aslinya tulisannya Isa alaihissalam kan. Ya. Wa qala Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, bukan Yesus ya, putra Maria di dalam Al-Quran ya. Tulisannya bukan Yesus tapi Isa. Maka tidak boleh dirubah. Al-Quran menyebut nama Muhammad, ya diganti tetap Muhammad. Al-Quran nyebut Ibrahim, ya tetap Ibrahim. Ya, apapun yang ditulis Al-Quran yang nggak boleh dirubah-rubah. Gitu ya. Karena itu adalah sebuah nama. Ya. Beda misalnya terjemahan bebas dari satu kata, mungkin bisa diartikan berbeda, ya, diterjemahkan berbeda. Karena mungkin perbedaan perbedaan makna bahasa di satu tempat. Tapi kalau nama ya nggak bisa dirubah lah, orang namanya udah begitu ya begitu. Ya. Jadi itu ya, makanya di sini perlu sama-sama kita cermati ya, supaya, dan ini harus kita kawal, supaya usul mereka nih, saudara-saudara kita Kristen ini jangan melewati batas. Ya. Boleh usul, kita menghargai. Boleh menyampaikan protes ke pemerintah, silahkan. Tapi tadi konteksnya, kalau misalnya tadi ya, tulisan wafatnya Isa Al-Masih diganti dengan wafatnya Yesus Kristus, peringatan kenaikan Isa Al-Masih atau Paskah tadi ya, diganti dengan kenaikan Yesus Kristus, boleh. Ya, Natal diganti dengan ya kelahiran Yesus Kristus, boleh, silakan aja. Ya, nggak masalah, itu urusan, itu dapurmu sendiri, kita nggak bisa ikut campur, itu bukan dapur kita. Nah, inilah makanya ikhwatillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, tapi ini baru usulannya. Baru wacana, pemerintah juga mungkin masih mempertimbangkan ya, baik buruknya. Kemudian aspek-aspek sosialnya seperti apa. Kemudian kepentingan jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa, kan tentu dikaji ya. Kita yakin pemerintah kita melalui para ahli yang ada di sana, kita juga ada keterwakilan umat Islam ini kan bukan cuma di Kementerian Agamanya ya. Misalnya Menteri Agamanya mau menyetujui, kan masih ada MUI ya, yang merupakan lembaga ya yang menampung aspirasi umat Islam, karena dari sana ada para ulama, para cendekiawan kita yang tentu tidak akan tinggal diam juga, karena pasti juga Kementerian Agama akan meminta pendapat dari MUI juga gitu ya, dan juga seluruh ormas-ormas Islam ya, ada NU, ada Muhammadiyah. Nah tentu nih saya pikir kalau saya yakin tidak mungkin usul ini menjadi usul yang menjadi bola liar gitu ya. Tetapi usul ini akan mungkin sekalipun diterima akan ada batasan-batasan tadi ya. Ya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Boleh kalau mau ganti nggak apa-apa, kita nggak akan keberatan kalau memang mengganti tadi ya kalender nasional yang tadi ya, wafat Isa Al-Masih ataupun kenaikan Isa Al-Masih, silahkan, nggak masalah. Nah, jadi gitu ya ikhwafillah. Nah, kemudian yang menjadi poin kita berikutnya adalah begini. Ada satu, tapi ini cuma juga dugaan ya, dugaan. Memang akhir-akhir ini teman-teman Kristiani kita ini mulai berani ini. Mulai berani. Kita lihat beberapa periode yang lampau, mereka mungkin nggak pede merasa sebagai kaum minoritas gitu ya. Tapi sekarang ini ya karena umat Islam yang mayoritas ini ya, pemimpin-pemimpinnya ini yang mayoritas Islam ini semuanya mengayomi ya, memberi tempat, memberi ruang ya, memberi waktu, memberi kesempatan kepada teman-teman kita yang minoritas ini untuk bisa menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya. Nah, kemudian mereka baru mulai pede untuk menyampaikan ini tadi ya, keinginannya ya. Walaupun cukup mengherankan juga buat kita ya, tapi ya sudah. Memang mungkin itu tadi ya, mungkin menurut mereka
waktunya sekarang, momennya tepat, ya. Mungkin di masa-masa yang lampau pemerintah sebelumnya dianggap tidak ada ruang dan waktu mereka, ruang gerak mereka. Nah, ini mungkin menjelang di akhir pemerintahan ya, ada ruang ya yang cukup untuk mereka bisa speak up ya, mungkin mereka manfaatkan momen ini. Mungkin gitu ya. Karena ini mungkin baru akhir-akhir ini saja ya. Mereka begitu berani untuk bisa mengusulkan satu opini yang mereka tahu ya, mereka tahu ini akan berdampak luas gitu ya. Ya untung saja alhamdulillah kita bersyukur pemerintah kita bijak, kemudian umat Islam kita juga terutama para alim ulamanya juga tidak terburu-buru terpancing emosi ya. Dikaji dulu, diamati dulu. Oh ya boleh, nggak apa-apa kan gitu ya. Ini kan contoh ini. Nah, tidak kemudian wah ini kurang ajar nih kan ini. Nggak serta-merta gitu juga. Kalau memang usulan tadi, idenya tadi itu hanya sebatas ya meminta kembali hak mereka ya sebagai bagian dari agama yang memang dilindungi oleh pemerintah, nggak masalah tadi ya dalam batasan tadi. Tapi kalau sudah kebablasan misalnya tadi ya meminta pokoknya seluruh penyebutan nama Isa al-Masih ya, Isa al-Masih alaihissalam ya, itu harus dirubah ya, diganti dengan Yesus Kristus. Nah, ini baru akan jadi masalah besar ya. Tapi kalau sebatas tadi yang sudah saya jelaskan berkali-kali itu nggak masalah silahkan ya. Nah, itu kita menghargai juga dapur mereka. Dan memang saya secara pribadi udah dari dulu kepikiran kenapa sih nggak diganti aja gitu ya, biar apa namanya tuh, biar jelas gitu loh, ini acaranya memang peringatannya mereka ya, bukan peringatan kita kan ini. Nah sebaliknya justru malah ada, mohon maaf ya, oknum-oknum di Kristen yang mengganti istilah Natal itu, peringatan Natal diganti sama peringatan tadi Maulid Nabi Isa ini ya, kemudian Isra Mi'raj Nabi Isa ini ya. Karena tahu di Islam ada peringatan Maulid Nabi Muhammad, ada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad gitu ya. Nah, tapi itu dari mereka sendiri bukan dari Islam, karena orang Islam nggak mungkin kurang kerjaan. Kemudian Natal itu boleh kan sama seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad, ya kan? Kan intinya Natal itu kan hari kelahirannya Yesus. Yesus itu kan Nabi Isa kan gitu. Kemudian Nabi Muhammad juga sama, 12 Rabiul Awal itu diperingati sebagai hari kelahirannya Nabi Muhammad, kan sama aja, sama-sama peringatan hari lahir. Iya, kalau secara bahasa betul. Tapi kan akan berbeda. Siapa yang diperingati kan? Yang jadi masalah kan di situ. Ya. Yang jadi masalah itu subjek yang dirayakannya itu siapa? Kalau peringatan Maulid Nabi Muhammad ya berarti yang diperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Ya, masih boleh, nggak masalah. Kenapa? Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad itu adalah nabinya kita umat Islam. Kan begitu. Sementara kalau peringatan Maulid Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa itu lahirnya tanggal berapa, matinya kapan aja nggak ada yang tahu, kan begitu. Jangankan orang Islam, orang Kristen yang nggak tahu, emang 25 Desember itu bener hari lahirnya, tanggal lahirnya Yesus Kristus. Ini aja di internal mereka masih jadi perdebatan, dan perdebatan sengit. Tidak semua aliran Kristen merayakan Natal tanggal 25 Desember, kan begitu. Ngapain pakai ngurus-ngurusin itu, kan begitu. Jadi Islam nggak sampai segitunya ya. Orang Islam tuh tahu diri tadi ya. Orang Islam tuh dibatasi dengan ayat yang mengajarkan toleransi yang tinggi. Lakum dinukum waliyadin. Ayat inilah yang membatasi ya, kami umat Islam untuk tidak bergerak melampaui batas tadi ya. Agamamu agamamu, agamaku agamaku, kan ya. Tuhanmu Tuhanmu, Tuhanku Tuhanku. Yesusmu Yesusmu, Nabi Isaku ya Nabi Isaku, kan. Kenapa? Karena Nabi Isa ya dan Yesus pribadi yang sama tetapi perlakuan yang berbeda ya. Kalau orang Kristen ya tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan ya, tetapi sebagai nabi utusan Tuhan, nah maka mari bisa sama di sini. Kenapa? Karena Islam
tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, ya, tidak mengakui Yesus sebagai anak Tuhan. Tetapi Yesus, Nabi Isa tepatnya ya, alaihissalam itu adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, sama seperti Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang terdahulu ya. Nah, ini. Dan tetapi kita umat Islam menghormati Nabi Isa. Ya. Nah, yang terakhir begini. Apa saya katakan orang Islam menghormati Nabi Islam? Iya jelas. Karena Nabi Isa alaihissalam adalah dalam daftar 25 nabi yang harus kita hormati dan kita junjung tinggi. Ya, dari Nabi Adam, yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum Nabi Muhammad ada Nabi namanya Isa alaihissalam. Ya. Sehingga umat Islam sangat menghormati, sangat menghargai ya dan menjunjung yang namanya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Gitu ya. Sementara teman-teman Kristiani mereka menjunjung tinggi Isa atau Yesus, bukan lagi menjunjung tinggi, bahkan mereka menyembahnya, memujanya ya sebagai Tuhan dan anak Tuhan. Tetapi mereka tidak mau mengakui namanya Nabi Muhammad sebagai nabi mereka. Bahkan mengakuinya sebagai nabi muslim aja enggak. Banyak yang menghina, banyak yang melecehkan, banyak yang ngata-ngatannya. Contohnya itu di Eropa ini. Tiap peringatan, bentar lagi nih masih muncul. Tiap peringatan Maulid Nabi pasti ada muncul kasus-kasus penistaan terhadap pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Enggak yang menggambar karikaturnya lah, yang kemudian menulis artikel yang menjelek-jelekan Nabi Muhammad lah, ya terus begitu akan bergulir terus. Ya. Nah ini kan aneh. Sementara kita orang Islam tidak pernah ngata-ngatain, melecehkan ya yang namanya Nabi Isa, karena Nabi Isa adalah Nabi kita juga yang kita junjung tinggi. Itu ya ikhwafillah ya. Baik ya, itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini kajian ringan yang sangat ringan ini bisa membuat kita lebih cerdas, lebih bijaksana lagi ya dalam menyikapi setiap permasalahan supaya kita bisa mendudukkan itu sesuai dengan porsinya. Dan mari sama-sama kita kawal usul dari teman-teman Kristiani kita ini agar menjadi usul yang memang bermanfaat buat mereka sendiri. Kalau itu bermanfaat buat mereka, kita dukung. Ya, bahkan kita berikan haknya. Jangan kita cegah, jangan kita kemudian ganggu mereka. Tetapi manakala sudah melampaui batas, bahkan sudah melanggar hak kita, sudah menyerobot rumah kita, bahkan sudah masuk ke dapur kita, ya makanya kita wajib untuk ya mengusir mereka. Gitu ya. Kita berhak untuk mempertahankan yang namanya keimanan kita. Nah ini yang prinsip dari umat Islam. Ya, baik mudah-mudahan siapapun teman-teman Kristen yang mengusulkan ini tetap menjunjung tinggi sportivitas, menjunjung tinggi ya apa namanya itu fair play dalam dunia dakwah dan misi ya kalian ya supaya kita sesama umat beragama di Indonesia ini bisa berjalan ya untuk bisa berjalan dengan harmonis bersama-sama. Demikian ya, mudah-mudahan berkah dan juga bermanfaat. Ya, kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.